1, 2, 3. Ini yang terakhir, semangat semua. Untung ada Lin Feng, setelah babi ini terjual. Mas kawin anakku sudah terkumpul. Semua berhenti dulu. Aku mau bicara. Pak Kepala Desa, ada masalah apa? Lin Feng ini. Curang, kerja sama dengan orang luar, makan uang keringat kita. Kita harus minta penjelasan. Pak Kepala Desa, jangan asal bicara. Kapan aku curang? Kapan kerjasama dengan orang luar? Makan uang keringat warga? Xiao Hai sudah cari tahu di kota. Daging babi desa kita dijual ke bos besar. Beli dari kita 7 yuan per kilo. Lalu jual ke bos besar 10 yuan per kilo. Kamu mau jelasin? Ini fakta, apa yang perlu dijelasin? Linek, kami lihat kamu besar, kenapa mau tipu kami semua? Benar-benar anggap warga sebagai alat cari uang. Betul. 1 kilo daging babi kamu untung 3 yuan. Setiap hari kita kirim 10.000 kilo. Kamu sehari untung 30 yuan. Lin Feng, kamu masih manusia? Jangan ribut semua. Pak Lin, bicara harus pakai hati nurani. Uang ini, semua hak aku. Kalian jangan lupa, 3 tahun lalu, babi Paman Sang sakit. Aku bawa mobil 200 km ke kota cari obat. Tahun lalu kandang babi dibeli roboh, aku keluarin uang sendiri. 80.000 pinjam buat bangun lagi. Minta bunga. Belum lagi, bensin truk, tol. 1 truk sehari 2.000 yuan. Demi desa. Buka saluran penjualan, minum sama klien sampai muntah darah. Selisih 3 yuan ini, tidak pantas aku dapat. Diam. Warga, lihat ini. Ini orang tua Lin Feng. Lin Feng, orang tuamu sudah lama tiada. 18 tahun ini. 18 tahun ini aku, Lin Dashan. Aku, kepala desa-desa Lin, yang besarkan kamu. Kalau tidak, kamu sudah mati kelaparan, Lin Feng. Aku perintahkan, segera kembalikan uang curian, kalau tidak. Keluar dari desa Lin. Ya, kembalikan uang. Kembalikan. Ya. Kembalikan uang. Kembalikan. Lin Feng, desa Lin bukan tempatmu berulah. Semua sudah aku selidiki, hari ini kalau tidak kasih jawaban. Kamu tidak bisa keluar desa Lin. Ya, Lin Feng. Kita sesama warga, keluarkan denda 500.000, kalau tidak. Seekor babi pun takkan bisa dibawa pergi. Denda. Kepala desa. Kamu juga jangan munafik. Dulu orang tuaku. Kecelakaan di pabrik, kamu atas nama mengasuhku. Menelan uang ganti rugi 600.000. Kenapa ini tidak kamu sebut? Bahkan di lahan rumahku, kamu bangunkan untuk anakmu. Satu-satunya rumah 2 lantai di desa. Kamu ngawur. Omong kosong. Itu memang hak ayahku. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa hidup sampai sekarang, dan bahkan bisa bos di atas keluarga, tidak sunana. Kamu benar-benar pengkhianat, Lin Feng. Budaya membesarkan lebih besar dari langit. Sekarang bayar dendanya. Desa Lin masih akarmu. Kalau masih ngotot, keluar dari desa Lin. Bagus. Kalau kalian semua percaya, aku, Lin Feng, ikut kalian. Maka mulai sekarang, babi desa Lin, aku tidak mau lagi. Lausan, bongkar muatan. Bos Lin, ini sudah setengah dimuat. Bongkar. Lin Feng, kenapa kamu bisa begitu? Warga jual babi untuk uang, kamu makan darah orang sudah keterlaluan. Sekarang mau putus jalan hidup seluruh desa? Masih manusia? Betul, Lin Feng, waktu kecil kamu kan pernah makan di rumahku. Kok bisa bilang tidak mau ya tidak mau? Aku harap babi ini untuk nikahkan anakku. Kamu sungguh tak punya hati, Lin Feng. Aku dari kecil kasih makan, kasih pakaian. Suruh bantu warga sedikit, sikapmu seperti ini. Kamu masih anggap aku kepala desa tidak? Lin Feng, jangan kira begini. Istilah kami, aku tahu. Kamu tanda kontrak dengan bos besar kota. Kalau tidak ada daging babi yang layak, denda mahal itu, kamu pasti tidak sanggup bayar. Kalau kata-kata baik tidak didengar, ya terserah kalian. Pokoknya babi ini, aku Lin Feng tidak mau. Sebelum pergi, ku beritahu. Lagi ada wabah babi. Kalian lebih baik hati-hati. Kalau babi mati, kalian bisa bangkrut. Jangan nakut-nakuti, pengkhianat. Cepat pergi. Cepat pergi. Bos Lin, orang-orang ini keterlaluan. Anda bantu mereka banyak, mereka tidak berterima kasih. Malah baik menipu Anda. Inilah namanya, kebaikan dibalas kejahatan. Kepala desa, Lin Feng benar-benar pergi. Babi di tangan kita, gimana ini? Iya, kepala desa. Kalau dia benar-benar tidak kembali, bagaimana kalau babinya sakit dan mati? Bunga pinjaman itu benar-benar bisa membunuh kita. Xiao Hai, jelaskan pada semua orang. Tunang saja semua, apa yang bisa dilakukan Lin Feng? Aku Lin Xiao Hai juga pasti bisa. Serahkan semua babi pada saya yang akan hubungi bos kota. Memang pantas jadi anak kepala desa kita. Lin Feng si brengsek itu, tidak layak mengikat sepatunya. Memang pantas jadi anak kepala desa kita, pandangannya jauh. Benar-benar memikirkan desa kita, tentu saja. Lin Feng si brengsek itu, bahkan mengikat sepatu Xiao Hai pun tidak layak. Mulai sekarang kita ikuti apa kata Xiao Hai. Kedepannya serahkan semua babi pada saya akan berunding dengan bos kota. Lalu bagi uangnya pada warga.
Maaf, mana yang Bapak Lin Feng? Saya kepala desa-desa Lin. Ada apa Bapak pengusaha? Saya Sia yang dari grup Sia, butuh banyak daging babi kualitas premium. Dengar reputasi Bapak Lin Feng bagus, jadi datang melihat. Lin Feng tidak ada urusan apa bilang saja pada saya. Babi desa kami sama saja. Data menunjukkan babi Lin Feng. Juga dibeli dari desa Lin. Gelombang pertama butuh 500 ekor babi, harganya. Dihitung 10 yuan per jin. Bagaimana? Baik, terima kasih Nyonya Sia. Seekor babi, hitung 200 jin. 500 ekor, berarti 1 juta. Kita kaya. Bagus. Terima kasih Nyonya Sia. Nyonya Sia, silakan. Saya sendiri yang antar Nyonya lihat babi premium desa kita. Kualitasnya bagus. 2 minggu lagi, saya akan suruh orang mengambilnya. Ini uang muka 100.000, semoga kerjasama kita lancar. Lancar, pasti lancar. Belakangan seluruh negara sedang wabah babi, kalian hati-hati. Jangan sampai ada masalah, paham? Tenang saja, tempat kita ini tanah berkah. Wabah babi pun tidak berani muncul. Lihat semua. Bahkan tanpa Lin Feng. Kita tetap bisa mandiri, cari saluran penjualan. Warga sekalian, lihat. Bahkan tanpa Lin Feng. Kita tetap bisa mandiri. Lin Feng, putuskan jalur rezekiku. Aku putuskan akarmu di desa Lin. Tunggulah minum angin utara saja. Sekarang kondisi pasar buruk. Daging babimu paling 4 yuan per jin. Ini babi gemuk kualitas unggul, bahkan dibandingkan babi desa tetangga. Tidak kalah. Berani-beraninya kau mau jual murah? Kalau bukan karena aku tidak bisa beli babi desa Lin, akan datang ke tempat jelekmu? Kasih jawaban yang jelas. Jual atau tidak? Bos, kita sudah 3 bulan tidak gajian. Bahkan pakan pun tidak bisa beli. Kalau babi ini tidak laku, pabrik ini bisa bangkrut. Bagaimana kalau dijual saja? Ternyata pabrik miskin, gaji karyawan saja tidak bisa bayar. Tampaknya harga 4 yuan masih terlalu mahal. 3 yuan per kilo. Kalau tidak mau jual, aku langsung pergi. Kau keterlaluan. Terlaluan lagi kenapa? Cepat jawab, jual atau tidak? Bos, jual saja. 7 yuan per kilo, aku beli semuanya. Kamu. Jual? Hei, siapa kau? Berani merebut bisnisku? Mau mati? Aku Lin Feng. Sekarang kerja untuk Bos Yo di kota. Mau cari masalah? Lin Feng? Bukan biasanya kamu beli babi di desamu sendiri? Kok bisa ke sini? Harus lapor ke kamu kalau mau ke sini. Babi Bos Wang aku borong semua. Kamu. Kalau tidak terima, cari sendiri Bos Yo. Tentu saja. Asal kamu berani. Baik. Hari ini, demi Bos Yo, aku maafkan. Ayo pergi. Bos Wang, lama tidak jumpa. Beli babi? Bisa dibicarakan. Benarkah kau mau bayar 7 yuan per kilo? Jujur, tidak bohong. Truk dan uang sudah siap. Setelah kau setuju, langsung muat. Baik. Saudara-saudara, masih bengong apa? Cepat muat. Silakan Bos Wang hitung sendiri jumlah uangnya. Nama Lin Feng sudah terkenal. Di saat tersulitku, kau datang bantu dengan uang tunai. Kepercayaannya tidak diragukan. Tidak perlu hitung, aku percaya. Tunggu. Masih ada urusan, Bos Wang? Lin Feng, dengar-dengar kau punya resep rahasia untuk wabah babi? Benarkah? Benar. Kenapa? Tolong selamatkan aku, Lin Feng. Bos Wang, laki-laki jangan mudah berlutut. Ada masalah, bicara saja. Lin Feng, peternakan saya kena wabah babi. Tidak mungkin. Aku baru lihat babi di sini, bulu mengkilap, napas normal. Mana ada wabah? Saya punya 2 peternakan. Ini yang terkecil. Peternakan satunya, ada puluhan ribu babi, semuanya kena wabah. Sepertinya tidak lama lagi, semuanya akan mati. Ini semua adalah nyawa saya. Asalkan kau mau bantu. Saya bersedia beri 5.000 ekor babi sebagai balas jasa. Xiao Hai. Kamu tahu bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dalam ruang terbatas? Tidak tahu. Tentu saja dengan membuatnya lebih berat saat ditimbang. Maksud Anda? Beri air. 1 babi bisa disuntik 10 kati air. Dengan harga beli Bos ya, Rp100.000 per kati. 1 babi bisa untung Rp200.000. Ayah. 500 babi, kita bisa dapat 10 juta rupiah. Ayah. Kita akan kaya. Rahasiakan ini. Cari 2 pekerja buta huruf. Beri masing-masing 1 juta rupiah untuk tutup mulut. Pastikan aman, paham? Tenang Pak, siapa berani halangi rezeki kita? Aku buat dia tak keluar dari desa ini. Lin Feng si pengkhianat itu. Dia takkan menyangka, kita sendiri bisa jual daging babi saat dia bangkrut total. Meski dia sujud sampai kepala pecah, minta tolong padaku, percuma. Ayah, babi ini, kenapa mulutnya berbusa? Ini kenapa? Dulu tak pernah begini. Ayah, jangan-jangan,
jangan-jangan benar kata si pengkhianat itu. Wabah babi, diam mulutmu yang sial. Cepat, panggil tabib tua itu ke sini. Cepat. Tabib tua, lihat babi kita ini kenapa. Baik. Wabah babi. Wabah babi. Habis, wabah babi. Dokter bodoh, lihat baik-baik. Mana mungkin wabah babi? Cepat, periksa lagi. Tak usah periksa, ini wabah babi. Beberapa waktu ini. Apa kalian? Memberi obat sesuai resep yang ditinggalkan Lin Feng? Resepnya terlalu mahal, aku ganti dengan pakan curah 10.000 rupiah. Kamu sembrono. Sekarang bukan saatnya bicara ini. Cepat bawa babi sakit ini, bawa pergi dan bakar. Kalau tidak, babi seluruh desa kita habis. Sekarang cari cara cepat, bagaimana menyelamatkannya? Setengah bulan lagi tak bisa serahkan babi, desa kita kena denda. 300 juta. Aku tak bisa selamatkan. Mau selamat? Pergi minta tolong Lin Feng. Minta dia. Jangan bergerak, biar aku lihat. Wabah babi ada 3 tingkat. Tingkat 1 baru kena, bisa diselamatkan. Tingkat 2 masuk sumsum. Sulit diselamatkan. Tingkat 3 parah, tunggu mati. Bos Lin, kalau begitu puluhan ribu babiku ini. Syukurlah, kebanyakan tingkat 1, bisa diselamatkan. Kalau terlambat 2 hari lagi, usaha seluas ini cuma bisa dikubur. Tolong selamatkan kami, Bos Lin. Kak, keluarga kita tidak butuh dukun macam ini untuk menyelamatkan. Xiao Sue, kenapa kamu datang? Lin Feng, dengar-dengar kamu di desa keluarga Lin. Sudah tidak bisa bertahan, lalu lari ke sini ke tempat kakakku untuk menipu orang. Xiao Sue, diam. Tuan Lin adalah tamu terhormat yang aku undang. Kak, ini temanku, Aolisi. Dia dokter peternakan top dari luar negeri. Jangan percaya pada dukun yang diusir dari desa keluarga Lin, HMPH. Lin Feng, tempat kami tidak menyambutmu. Silakan pergi segera. Xiao Sue, Tuan Lin adalah tamu yang aku undang. Hormatilah. Kak, Kamu masih membelanya? Kalau bukan gara-gara orang ini mengacau di tengah, apakah babi keluarga kita bisa dijual dengan harga semurah itu? Itu kompetisi yang adil, jangan bawa perasaan pribadi. Tuan Lin, maaf mempermalukan, harap jangan dipikirkan. Tidak apa, yang penting selamatkan babinya. Berdasarkan apa? Kamu anak desa yang hanya tahu lumpur, juga bisa mengobati babi? Kalau babi keluarga kami mati karena diobati, apa kamu bisa bertanggung jawab? Wang Sue, kamu diam. Teknologi peternakan dan pengobatan Tuan Lin di kota sangat terkenal. Top. Lalu bagaimana? Dia Lin Feng cuma dokter kampung. Tuan Aolisi di sampingku ini benar-benar menerima pendidikan kedokteran tinggi dari luar negeri. Dokter ganda. Bandingkan apa dengan Aolisi? Teman, yang tahu situasi adalah orang bijak. Menghadapi sains. Harap kamu sadar diri. Baik, Silakan kamu yang duluan. Xiao Sue, aku pakai obat khusus, babi keluargamu. Sepertinya akan cepat membaik. Benar-benar sembuh. Benar-benar sembuh. Kita selamat. Kak, lihat kan? Ini namanya kemampuan. Suntik sekali langsung sembuh. Mana perlu bantuan orang Lin ini? Tuan Lin, lihatlah keributan ini. Adikku memang karakternya begitu. Kali ini dia salah, Anda orang besar berhati lapang. Jangan dipikirkan. Obat keras, hanya mengobati gejala bukan akarnya. Suntikan ini diberikan. Tidak sampai 10 menit, babi-babi ini hampir mati. Lin Feng, sekarang, segera. Langsung pergi dari peternakan keluargaku, cepat. Sudah sampai di sini. Harap kalian jangan menyesal. Menyesal? Sekalipun wabah babi keluargaku parah, babi benar-benar mati. Aku pasti tidak akan menyesal. Aolisi, terima kasih. Kalau bukan kau yang salah. Babi-babiku. Mati semua. Kok bisa gini? Oris. Kenapa bisa gini? Aku juga nggak tahu. Gimana nih? Kak, kita harus gimana? Kayaknya selama ini kau dimanja banget, tahu nggak? Setiap kali wabah babi melanda, cuma babi Lin Feng yang selalu selamat. Tahu kenapa? Kalau masih mau mukulin orang, aku bakal lapor polisi. Kau siapa sih? Berani ngomong senaknya di depan gue. Pergi. Kak, kita harus gimana sekarang? Gimana? Minta tolong Pak Lin, cuma dia di dunia ini yang bisa selamatin kita. Tapi omongan aku sebelumnya. Nangis apaan? Cepat kejar Pak Lin. Kali ini meski lututmu lecet, harus minta maaf sama Pak Lin. Lin Feng, sekarang aku kasih kesempatan. Kalau kau cepat balik ke desa, selesaikan wabah babi kita. Aku izinin kau balik ke desa, gimana? Maaf, aku bilang kan, babi di desa Lin. Gak ada hubungannya sama aku. Jangan kurang ajar. Bapakku datang jemput sendiri, itu ngasih muka.
Kau harus terima dengan sopan. Maaf, aku nggak punya kebiasaan melihat badut. Dasar pengkhianat. Kalau bukan bapakku. Kau udah mati di desa, gini caranya balas budi? Omongan itu udah bikin kupingku tebal. Kalau mau bicara baik-baik, aku juga mau. Suruh polisi selidiki dulu, siapa dulu. Yang korupsi uang ganti rugi orang tuaku, siapa? Yang rebut tanah keluarganya. Aku nggak hitung sama kalian karena satu desa. Pikir aku Lin Feng bodoh? Lin Feng, kali ini salah kami. Tapi kami cuma mau bantu warga. Cuma kau yang bisa selesaikan, kalau enggak, babi-babi itu mati. Warga bakal bangkrut semua. Mereka bangkrut? Apa hubungannya sama aku? Kau bilang apa? Kok bisa ngomong sesat kayak gitu? Di matamu masih ada desa dan warga desa? Linda Shan. Dulu saat aku siang malam membiarkan anak babi untuk warga. Kenapa kau tidak bilang aku tidak peduli pada warga? Dulu, agar warga punya lingkungan yang aman. Aku keluar duit 150.000 buat bangun kandang, beli obat, bayar orang rawat. Kenapa kau tidak usir aku dari desa? Untuk buka saluran penjualan desa. Sehari aku temani 5 klien minum. Sampai lambung berdarah masuk rumah sakit. Kenapa kau tidak bilang aku makan darah warga? Bersik apa? Bisa kasih makan babi warga. Itu rezeki turun-temurunmu. Kau harusnya kerja untuk warga. Kau mau apa? Ayah, Ayah, dia mukul aku. Berani kau mukul aku? Karena kau pantas dipukul. Lin Feng, jangan keterlaluan. Apa kau benar-benar tidak mau balik ke desa seumur hidup? Desa? Pasti aku balik. Soalnya, tanah rumahku yang kau ambil masih di tanganmu. Barang milikku, akan kuambil sendiri. Ingat baik-baik. Seumur hidup. Kau Lin Feng jangan mimpi balik ke desa. Kalau warga desa kali ini hancur. kau biang keroknya. Beri beras sedikit berterima kasih, beri banyak malah benci. Serigala berbulu domba ini. Tunggu saja bayar denda gila-gilaan ke bos ya. Gimana, Pak Kepala? Warga desa? Lin Feng tidak mau balik. Malah mukul Xiao Hai. Dasar binatang sialan. Tidak mau bantu kita. Berdasarkan apa dia balik? Aku suka. Dia benar-benar serigala berbulu domba. Saat genting malah kabur. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Pak Kepala, tolong cari jalan keluar. Babi di kandang sudah hampir tidak tahan. Iya, kalau babi mati semua, desa kita benar-benar hancur. Ribut apa? Diam semua. Besok aku ke kota, cari dokter hewan sendiri periksa babi. Aku tidak percaya tanpa Lin Feng. Desa kita tidak bisa hidup. Bos Lin, aku salah, siang tadi aku tidak mengerti. Mohon maafkan aku, kasih jalan hidup untuk keluargaku. Bos Lin, Xiao Sui benar-benar sadar salah. Maafkan dia, ya. Hujan turun. Silakan pulang. Bos Lin, aku benar-benar tahu salah. Peternakan besar itu, ini semua harta kita. Kalau begitu banyak babi hilang, keluarga kita hancur. Tolonglah, mohon bantu kami. Pak Lin, asalkan Bapak mau membantu. Keuntungan apapun dari peternakan babi saya, setengahnya untuk Bapak. Saya, Wang Lu, berjanji. Tolong bantu kami. Hujan deras di luar, masuk dulu untuk bicara. Sekarang harus bagaimana, Kepala Desa? Dokter hewan dari kota pun sudah datang. Satu demi satu, tapi penyakit babi ini tetap tidak sembuh. Kepala Desa, pikirkanlah cara. Setiap hari ada babi mati yang dibawa keluar. Kalau begini terus, semuanya hancur. Semua dokter hewan sudah saya panggil. Obat impor pun sudah dipakai, tapi tetap tidak ada jalan keluar. Kalian bilang, masih ada cara apa lagi yang bisa saya lakukan? Hah? Tinggal seminggu lagi harus serahkan babi. Kalau tidak bisa penuhi pesanan, denda 3 juta, seluruh desa pun tidak mampu bayar. Jangan mereka lagi. Semua diam. Saya akan cari cara. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Tidak baik. Kepala desa. Tidak baik. Teriak apa? Tidak akan ada masalah besar. Katakan, Bos Sia datang lebih awal untuk inspeksi barang. apa? Dia, kenapa dia datang sekarang? Kepala Desa Lin, hari ini saya sekalian mampir untuk survei. Datang lebih awal untuk periksa barang. Apa Bapak tidak keberatan? Kepala Desa Lin. Babi kalian jadi begini, apa mau mempermalukan bos ya? Di depan klien, Kalau sampai bos Sia tahu ada wabah babi, Seluruh desa bisa hancur. Tidak, dia tidak boleh tahu. bos Sia, jangan salah paham. Babi kami tidak ada masalah. Kepala Desa Lin, baru-baru ini dengar kalian terus. cari dokter hewan terbaik di kota.
Apa Bapak tidak mau jelaskan? Anda salah paham. Karena baru-baru ini ada wabah babi. Takut memengaruhi bisnis besar bos ya, jadi kami cari. Dokter terbaik di kota, beri babi obat. Dokter hewan bilang ini fenomena normal. 2 hari lagi akan baik. Maaf, tadi kami salah paham. Mohon jangan tersinggung. Mengerti. Bos ya, tenang saja. Seminggu lagi, saya akan kirim semua babi yang Anda butuhkan dengan aman. Sehelai bulu pun tidak akan kurang. Terima kasih, Kepala Desa Lin. Tapi, kalau ada masalah dengan babi, tolong beritahu saya lebih dulu. Agar saya bisa siapkan rencana. Tenang saja. Tidak akan ada masalah sedikit pun. Kalau begitu, saya juga lega. Masih ada urusan di perusahaan. Saya pergi dulu. Selamat datang kembali lain kali. Akhirnya berhasil mengelabui mereka. Kepala desa, bos besar memang berhasil ditipu, tapi seminggu lagi. Kita mau serahkan apa? Bagaimana kalau kita jujur saja? Bukannya si Yosia bilang, kalau ada masalah, kasih tahu dia dulu. Omong kosong. Bos besar itu sedang menguji kita. Semua dengar. Siapa yang masih berisik, jangan salahkan aku usir dari desa. Semua jangan panik. Masalah ini pasti bisa diselesaikan. Kepala desa, bagaimana kalau? Coba cari Lin Feng lagi? Sekarang cuma dia yang bisa selamatkan babi kita. Ngapain cari si pengkhianat itu? Aku ada cara. Kamu bisa mengobati wabah babi? Sungguh? Kamu serius? Orang-orang tua ini susah ditipu ya. Itu tadi, ini resep. Yang ditinggalkan Lin Feng. Baru aku pahami. Wabah babi ini sama sekali bukan masalah. Xiao Hai, kenapa tidak bilang dari dulu? Bikin kita khawatir sia-sia. Lin Feng memang pengkhianat. Tapi soal teknologi beternak dan pengobatannya, tak perlu diragukan. Xiao Hai, Meski kamu punya resep Lin Feng, tapi seberapa yakin bisa sembuhkan wabah babi? Pasti 100%. Semua lihat dan dengar ya. Jangan asal bicara. tenang saja. Selama kalian cari dokter hewan, aku juga tidak diam. Proporsi resep ini sudah aku pelajari. Jaminan tidak ada masalah. Bagus. Babi-babi ini sudah membaik semua. Terima kasih, Xiolin. Kalau bukan karena Anda, peternakan kami hancur semua. Sama-sama. Kalian juga susah. Lin Feng. Gawat, si Yosia tadi pergi ke desa Lin. Babi-babi berpenyakit di desa Lin ketahuan. Bukannya masih seminggu lagi waktu penyerahan? Kok bisa ketahuan secepat ini? Kayaknya si Yosia lewat, cek barang lebih awal. Terus ketahuan babi berpenyakit. Xiolin, bagaimana kalau kita ke sana sekarang? Kalau ada masalah, dengan Anda di sana, bisa meredakan. Baiklah. Toh kita masih satu kampung. Hitung babi, bawa laporan terbaru. Kita ambil pesanan besar ini. Oke. Wah, ini Lin Feng, bukan? Kenapa di luar nggak bisa hidup, balik lagi nih? Anjing ingkar budi. Siapa yang suruh kamu balik? Kamu udah kami usir, desa Lin nggak mau terima kamu. Bangsat, balik buat apa? Jangan-jangan, mau nyedot uang keringat warga lagi? Lin Feng, Kamu terlalu kejam, udah nipu kami sekali. mau balik nipu kami lagi? Iyu, kira kami bodoh ya? Semua, jangan salah paham. Bos Lin datang kali ini, buat bantu selesaikan masalah kalian. Nggak ada maksud lain, dia sendiri masalah terbesar. Lin Feng kalau tahu diri, pergi sendiri kalau nggak. Jangan salahkan kami nggak sopan. Awalnya, aku mau minta bos uang jual barang ke bos ya. Jadi kalian nggak perlu bayar denda gila-gilaan. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu. Aku heran kenapa tiba-tiba ke desa, ternyata mau nyerobot bisnis desa kita. Warga, si anjing ingkar budi ini. Mau ambil rezeki dari mulut kita, kita harus gimana? Gebukin dia. Enggak, kalian salah paham, kami bukan mau nyerobot bisnis. Kami datang buat bantu kalian keluar dari kesulitan. Bantu. Kira kami. Dia, Lin Feng, aja udah kami usir dari desa. Mau bantu kami keluar kesulitan? Waktu ngomong gitu, kamu sendiri nggak ketawa? Kamu benar-benar hati orang jahat, mengukur hati orang baik. Bos Lin tahu babi di desa kena flu babi. Takut bos Sia bikin susah kalian, makanya bawa kami ke sini. Dia tahu gimana desa kita kena flu babi, dan tahu gimana? Kami kerja sama dengan bos ya. Bilang,
Jangan-jangan diam-diam ngintip kita, mau rebut bisnis? Lin Feng gak nyangka. Pikiranmu ternyata sejahat itu. Apa jangan-jangan kalian mau Bunuh kita semua? Isi perutmu busuk semua. Kita selama ini, dulu anggap kamu keluarga sendiri. Sungguh buta. Lin Feng, kamu jelas-jelas tahu. Semua warga ternak babi, pinjam duit rentenir. Sekarang untungnya, ada bos besar Sia, mau kasih kita order besar. Kamu langsung loncat keluar. Itu sama aja dorong kita semua ke jurang maut. Kepala desa. Dia manfaatin kamu orang intelek, ngapain banyak omong? Langsung hajar aja. Dihajar. Lin Feng si anjing ingkar budi ini. Bersama orang luar pukul aku. Sakit banget. Di desa Lingku, ternyata ada. Kamu ini sungguh keterlaluan, sudah tidak tahu diri lagi. Datang, tangkap dia sekarang, hukum dengan aturan keluarga. Melawan si ingkar budi seperti dia, dibunuh pun tidak salah. Pak Lin, kita harus bagaimana? Aku lihat siapa yang berani bertindak hari ini. Perilaku Wang Lu tadi adalah karena membela diri. Kalau kalian masih bandel, aku akan telepon polisi. Nanti bukan hanya babi tidak laku. Kalian sendiri juga masuk. Jangan takut, dia cuma menakut-nakuti kita. Melawan si ingkar budi, biar dia belajar. Xiao Hai. Menakut-nakuti saja sudah cukup, kalau betulan terjadi apa-apa bagaimana? Nanti dampaknya besar, babi kami tidak laku. Benar-benar hancur. Dia Lin Feng tumbuh besar di desa kita. Makan nasi orang banyak, kita ini orang tuanya. Dibunuh pun polisi tidak bisa urus. Pak Lin, cepat pergi. Mereka betul-betul mau membunuhmu. Awalnya aku mau membantu kalian selesaikan masalah. Tapi sekarang, tidak perlu lagi. Lin Feng, kau pikir kau siapa? Jangan-jangan kau kira yang bisa obati wabah babi cuma kau? Dari kata-katamu, sudah ada yang selesaikan masalah wabah babi? Tentu, Xiao Hai sudah temukan obat. Efektif untuk wabah. Lin Feng. Kecewa ya? Lin Xiao Hai itu apa? Aku paling tahu. Apa maksudmu, meremehkan aku? Kalau memang bisa, pakai obat sekarang. Aku. Kenapa? Takut? Omong kosong. Aku takut? Mana mungkin aku takut, ini kemampuan aku sendiri. Kenapa harus tunjukkan ke kamu? Aku paham. Lin Feng, Jangan-jangan kau mau mencuri resep rahasiaku? Kau sungguh licik, terlalu dalam akalmu. mengusirmu dari desa itu benar, sampah seperti kau. Memang aib terbesar desa kita. Pergi. Kalau berani masuk desa lagi. Jangan salahkan kami patahkan kakimu, jangan bilang lagi. Orang desa Lin, kami malu. Kalau kalian sudah membenciku sampai begini. Kalau begitu, aku tak ada lagi yang bisa dikatakan. Kesempatan sudah kuberikan pada kalian. Kalian sendiri yang tak menghargainya. Jangan menyesal nanti. Hah, mau rebut bisnis besar kami? Mimpi kali. Teman-teman, hari-hari indah kita menuju kaya raya, sudah di depan mata. Sedangkan Lin Feng si pengkhianat itu. Kalau dia berani lagi mengincar kita. Ketemu sekali, hajar sekali. Biar dia tahu betapa hebatnya kita. Baiklah, kalian semua pulang saja. Aku mau mengobati babi. Semuanya, bersiap-siaplah. Seminggu lagi, kita hitung uangnya. Bagus, bagus. Desa kita punya Xiao Hai. Itu rezeki yang luar biasa, dibanding si pengkhianat itu. Jauh lebih hebat. Ayo semua, kita pergi. Jangan ganggu Xiao Hai bekerja lagi. Xiao Hai, nasib babi-babi desa ini bergantung padamu. Semua orang menaruh harapan besar padamu. Sebenarnya, aku juga tak tahu pasti, apakah ramuan ini bisa menyembuhkan wabah babi. Apa? Apa katamu? Xiao Hai, ini bukan hal yang bisa dijadikan candaan. Aku cuma ingin menenangkan perasaan mereka dulu. Masa ya, aku cuma bisa diam melihat semua orang kalang kabut karena panik. Lalu diambil untung oleh Lin Feng si pengkhianat itu? Masalah untuk sementara sudah teratasi. Tapi bagaimana seminggu lagi? Kalau kita tak bisa menyerahkan begitu banyak babi, belum lagi ganti rugi 3 juta, utang rentenir saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh warga desa kita. Meski aku tak yakin berhasil.
Tapi harus dicoba. Lagi pula, aku punya cara kedua. Cara apa? Bagaimana? Caraku ini oke kan? Bagus, sangat bagus. Aku yakin pasti berhasil. Pak Lin, maaf. Aku seharusnya tak menyuruh Bapak ke sana. Hampir membahayakan Bapak. Tak apa. Aku juga masih menyimpan harapan terakhir untuk Desa Lin. Ini lebih baik. Kedepannya, bertindak tak ada beban lagi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Meski babi yang kita pegang masih lincah, tapi hampir tak ada bos besar yang memilih babi kita. Siapa bilang tak ada? Bukankah bos Sia itu bos besar? Bukankah bos Sia sudah memilih babi Desa Lin? Masa ia mau memilih milik kita lagi? Tapi babi-babi itu terkena wabah. Memang benar katamu. Tapi menurutku Lin Xiaohai itu sangat percaya diri. Wabah babi itu, Lin Xiaohai itu orang macam apa sih? Aku tahu banget. Omongannya. Gak bisa dipercaya. Kalian siap-siap aja, gak lama lagi. Babi-babi kalian ini bakal dijual semua. beneran? Pasti. Kali ini, biar kalian berdua. Gak pernah kekurangan orderan besar lagi. Selain itu, suruh orang ke desa keluarga Lin lihat-lihat. Mereka pasti main akal-akalan lain. Ayah. Kayaknya wabah babi ini lumayan parah. Cuma bisa coba cara lain kita. Gimana kalau ketahuan? Soalnya babinya banyak banget. Kalau semuanya disembelih, cuma kita berdua. Kapan selesainya? Waktu kita kirim barang tinggal 3 hari. 3 hari ini. Kita angkut babinya ke rumah potong, langsung sembelih. Nanti langsung kirim aja. Kepercayaan bos Sia ke kita, pasti nggak akan diperiksa. Oke, ini harus diam-diam. Kalau udah berhasil, baru jelasin ke warga. Bilang aja buat mencegah. Terkena wabah lagi. Mereka nggak bakal protes. Oke, Ayo mulai. Kali ini, pasti aman terkendali. Bos Lin, dari info terpercaya. Lihat, narik semua babi sakit dan mati dari desa ke rumah potong. Kayaknya mau jual daging mentah ke bos Sia. Orang-orang ini, gak nurut malah mau curang. Pikir bos ya gampang dibohongin. Tunggu aja, gak lama lagi. Mereka bakal hancur total. Bohongi klien. Ini bukan cuma ganti rugi 3 juta lagi. Mungkin. Haruskah kita hubungi bos Sia sekarang? Nanti kalau ada yang duluan. Bisa bahaya. Belum waktunya. Kamu kasih tahu bos ya. Dia belum tentu percaya. Beberapa hal. Lebih baik lihat sendiri. Kita cuma perlu muncul pas waktunya aja, udah cukup. Maksudmu? Kita sekarang cuma perlu tunggu aja. Nanti pas bos ya dalam kesulitan, kita bantu. Nanti, kita punya klien besar jangka panjang. Memang bos Lin. Aku langsung atur. Kepala Desa Lin, barang yang kita pesan gimana persiapannya? Kami nungguin lama banget, akhirnya Anda datang juga. Tunang saja, babi yang Anda pesan sudah lama disiapkan. Angkat ke sini. Kepala Desa Lin, apa yang terjadi? Saya minta babi hidup, bukan daging babi. jangan salah paham Bu Sia. Ini semua demi kebaikan Anda. Kami takut dagingnya bermasalah, karena sebelumnya khawatir ada wabah. Kami sudah pakai obat, tapi takut kalau tiba-tiba tertular lagi. Jadi kami potong lebih dulu, tinggal tunggu Bu Sia datang ambil. Lihat sendiri, dagingnya sudah busuk, ada lalat lagi. Bagaimana kami bisa terima barang seperti ini? Kepala Desa Lin, kalau ini barang yang desa Anda tawarkan, maka saya rasa kita perlu bicara serius soal ganti rugi. Barang ini, saya tidak terima. Bu Sia, ini daging babi pilihan yang sudah kami rawat lama. Jangan sampai ditolak. Ya, kami juga susah. Kami bergantung pada pesanan ini. Kalau Anda tidak mau, Kami hancur. Anda tidak bisa senaknya menolak. Kami sudah lama menunggu hari ini. Sudah saya bilang, kalau babi ada masalah, beritahu saya dulu. Saya bisa siapkan. Tapi kalian malah menipu saya. Kalian tahu tidak, ini membuat saya rugi berapa? Sampai 10 juta. Ini semua kesalahan kalian. 10 juta? Membawa dualitas daging seperti ini, kira saya siayan. Mudah ditipu, ya? Memang hebat Desa Lin. Tenang, tidak lama lagi.
surat kuasa hukum akan dikirim ke kalian. Kepala desa. Xiao Hai, pikirkan cara cepat. Babi selalu kalian yang urus. Cepat beritahu Busia. Sebenarnya apa yang terjadi? Benar. Jangan sampai menyinggung Busia. Jelaskan baik-baik. Jelaskan. Busia, tolong jangan salah paham. Babi ini pasti tidak bermasalah. Memang tidak akan mengaku sampai lihat peti mati. Sekilas saya tahu, ini bukan hanya daging babi sakit, tapi juga disuntik air. Tidak mungkin. Kepala desa ini, apa yang terjadi? Bukannya katanya. Wabahnya sudah diatasi? Kenapa masih disuntik air? Seharusnya tidak. Kepala desa. Kalau tidak mau jelaskan ke Busia, saya. Busia, saya jamin, daging babi kami benar-benar tidak bermasalah. Sungguh, percayalah pada saya. Begini saja, Busia, kerja sama pertama, kami jual. Dengan harga 7.000 per kilo. Anda terima saja. Lain kali masih harga ini. Bagaimana? Lin Chan. Lin Xiao Hai. Aku memang meremehkan kalian. Tak kusangka kalian begitu gila. Sampai berani memberi daging babi kualitas rendah ini kepada Pak Xia. Kalian pikir Pak Xia tidak paham kualitas? Lin Feng, apa maksudmu? Atas dasar apa kau bilang daging babi kami kualitas rendah? Semua harus ada buktinya. Kau sembarangan memfitnah, tidak takut orang-orang mencaci maki punggungmu? Atau kira kami tidak berani membunuhmu? Kau Lin Feng, Salam, Pak Xia. tepat sekali kedatanganmu. Dulu dengar babi desa Lin. Kualitasnya bagus, tapi sekarang tidak hanya tidak memberi babi hidup, malah memberi daging babi kualitas rendah ini. Aku ingin tanya, ada apa sebenarnya? Pak Xia, ini benar-benar bukan daging babi kualitas rendah. Babi desa Lin kami diberi makan satu persatu oleh warga. Jangan percaya omongan Lin Feng. Dia sudah kami usir dari desa. Sekarang dia cuma mengadu domba kami. Kau bilang aku mengadu domba? Aku tanya padamu. Lin Xiao Hai. Kalau kalian tidak punya niat jahat, kenapa tidak jual babi hidup? Ke Pak Xia? Berani kau bicara. Babi di desa hampir kena wabah. Kalau bukan karena aku, desa kita hancur. Sudah kukatakan, babi disembelih. Karena takut kena wabah lagi. Lin Feng, jangan berbelit-belit di sini ya. Benar. Aku tahu dari awal kau mengincar pesanan Pak Xia. Ingin merebut uang dari tangan kami. Tapi kau harus sadar, Pak Xia kontrak dengan kami, tidak bisa kau rebut. Pak Xia, dia cuma serigala berbulu domba yang menghisap darah warga. Cukup. Sekarang aku cuma mau barangnya. Bukannya kau bilang barang kalian tidak bermasalah? Kalau begitu aku akan panggil orang untuk memeriksa. Kalau ada masalah, kalian ganti rugi sesuai kontrak. Ditambah kerugianku 1 juta. Semua dibayar. Daging babi banyak dicampur air, sudah bau. Bagaimana penjelasanmu? Ini kami sembelih lebih dulu, simpan di gudang es. Cuaca panas, takut rusak. Ada air juga wajar. Tidak bisa dibilang bermasalah. Cukup, aku tidak mau dengar penjelasan kalian. Petugas pemeriksa segera datang. Pak Xia, Sekarang segera periksa daging babi ini, ada masalah atau tidak? baiklah, Bos Xia, kalau daging babi kami tidak ada masalah, bagaimana? Kami semua orang jujur, meskipun Anda bos besar. Tidak bisa sembarangan menuduh kami, kan? Setelah diperiksa, memang tidak ada masalah. Saya akan beri kalian masing-masing 10.000 rupiah uang ganti rugi moral. Bagus, pantas bos kota, tidak ada yang bisa dikatakan. Kalau begitu, uang 10.000 ini kami terima. Tertawa apa? Aku tahu kau iri sama kami. Nanti dapat orderan besar, jadi tidak seimbang, tapi kalau kau berani macam-macam, jangan salahkan kami tidak ramah. Tenang, aku tidak akan rebut orderan kalian, aku cuma nonton aja. Semuanya diam, jangan ganggu orangku yang lagi periksa. Semoga diberkati, jangan sampai ketahuan ya. Kalau tidak, aku selesai. Bos Xia, berdasarkan hasil pemeriksaan, daging babi ini semuanya babi sakit. Dan sudah disuntik air. Kepala Desa Lin. Sekarang ada apa lagi yang mau kau katakan? Ini, aku juga tidak tahu. Xiao Hai, Ini bagaimana? Aku juga tidak tahu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, daging babi Desa Lin tidak akan saya beli. Dan, karena kalian, perusahaan saya rugi 10 juta. Ditambah melanggar kontrak, harus bayar ganti rugi 3 juta. Jadi, desa kalian total harus ganti rugi perusahaan saya 13 juta. Bos Xia, Anda pasti salah hitung. Ini mana mungkin daging babi sakit? Betul. kami orang jujur, tidak mungkin kasih babi sakit ke Anda.
Saya periksa berkali-kali, hasilnya sama. Kalau daging babi seperti ini masuk pasar, pasti akan bikin bos Xia dapat masalah besar. Sudah dengar kan? Masih ada yang mau bilang? Sebenarnya bagaimana, Kepala Desa, Xiao Hai? Kalian bilang kan, pasti aman? Betul, kalian bilang. Daging babi pasti tidak ada masalah, babi sudah sembuh. Jangan-jangan kalian bohong dari dulu? Aku juga tidak tahu. Salahin Lin Feng, aku pakai resep. Yang dia tinggalkan dulu. Obatnya palsu. Lin Feng, kau memang jahat sekali. Aku cuma tinggalkan obat pencegah babi sakit di sini. Sama sekali tidak tinggalkan resep lain. Kau bohong. Lihat. Di sini ada resepnya. Masih mau cari alasan? Itu obat kuat untuk babi jantan kawin. Jangan-jangan kau anggap ini obat untuk babi sakit? Kau bilang apa? Obat kuat untuk kawin. Lin Feng, berani-beraninya menjebak aku. Kamu sendiri yang bodoh. Apa hubungannya dengan aku? Kalau berani main tangan lagi, aku langsung lapor polisi. Lin Xiao Hai, dasar anjing. Berani-beraninya menipu kami. Kamu pantas mati. Kami selalu sangat percaya padamu, tidak menyangka. Kamu malah memperlakukan kami seperti ini. Kenapa? Kenapa harus menipu kami, aku? Aku juga takut kalian khawatir, jadi aku berbohong sedikit, bohong kecil. Lin Xiao Hai, demi pamer. Kamu merugikan seluruh warga desa Lin. Menurutmu, ini cuma bohong kecil? Betul. Bos Lin berkali-kali mau bantu. Tapi selalu kamu usir dengan kata-kata. Bahkan menjelek-jelekkan Bos Lin, kamu masih punya hati nurani enggak? Sudah, jangan marah semua. Xiao Hai juga bermaksud baik. Soalnya masalah sudah terjadi. Mending kita berunding dengan baik-baik. Jangan salahkan dia, berunding apaan? Kamu nggak dengar apa kata bos ya? Kita harus ganti rugi 13 juta. Kita sanggup nggak? Kamu ini kepala desa, melindungi anak sendiri. Bikin masalah sebesar ini, menurutmu? Kamu nggak ada tanggung jawab sama sekali? Kalian, sudahlah, aku ada cara. Sudah sampai segini. Masih ada cara apa lagi, Lin Feng? Aku tahu kamu mau apa, cuma minta maafkan. Aku bisa minta maaf, tapi kamu harus bantu selesaikan ini. Dan terima semua daging babi warga, gimana? Kamu bilang apa? Suruh aku urusi masalah jelek ini. Lagi mau terima daging babi jelek ini, dasarnya apa? Dasarnya aku kepala desa, dasarnya kamu besar di desa Lin. Asal kamu bisa bantu selesaikan, aku pertimbangkan biar kamu balik ke desa. Lin Feng, kamu pasti ada cara kan? Melihat kita semua kan satu desa. Tolonglah bantu kami. Iya, aku tahu, kita dulu memang salah. Tapi kan itu cuma salah paham, jangan dipikirin. Di hatiku, kamulah yang benar-benar peduli sama desa. Cuma karena gengsi si tua itu. Aku nggak berani ngomong, kasihanilah. Bantu kami selesaikan masalah ini. Kalian ini orang-orang yang lucu banget. Dulu Pak Lin selalu ingin membantu kalian. Tapi kalian malah berulang kali menganggap Pak Lin punya niat buruk. Sekarang ada masalah. Baru tahu minta tolong. Jangan pakai urusan desa untuk menekan aku. Lin Feng, kamu harus memaksa aku memohon padamu, baru mau bantu? Salah. Meski kau bersujud memohon, aku takkan bantu. Ini semua konsekuensi yang harus kalian tanggung sendiri. Lin Feng, aku tahu dulu warga desa salah. Tapi apakah kamu sendiri benar-benar tidak salah? Dasar otak udah kemasukan keledai, masih nyalahin yang Master Lin. Xiao Xia, orang kami sudah sampai di perusahaanmu. Kapan barang yang kami minta bisa dikirim? Xiao Xia, aku punya ribuan babi unggulan. Maukah kau beli? CEO Yang. Tenang, CEO Yang. Aku sedang memeriksa barangnya. Sebentar lagi akan kubawa ke hadapanmu. Haha, baik. Nantikan barang istimewa dari Xiao Xia. Pak Lin, apa yang kau katakan benar? Kau punya ribuan babi? Tidak mungkin, Xiao Xia. Jangan tertipu olehnya. Wabah babi sedang merajalela, mana mungkin dia punya ribuan babi?
Itu mustahil. Diam, asisten. Kamu segera beritahu Departemen Hukum. Suruh mereka menuntut semua warga desa Lin secara hukum. Baik, segera kau turunkan. Siosia, tolong maafkan kami. Kami juga korban. Babi-babi ini, kami pelihara dengan uang pinjaman rentenir. Kalau kau tuntut, itu sama saja mendorong kami ke jurang maut. Kami tahu salah, Siosia. Tolonglah. Kasihanilah kami, jangan tuntut kami. Lin Feng, Pak Lin, cepat mohon pada Siosia. Suruh dia berbelas kasihan, beri kami jalan hidup. Bencana alam masih bisa dihindari. Tapi bencana buatan sendiri tak tertolong. Aku sudah beri banyak kesempatan, tapi kalian terus percaya fitnah Linda Shan dan anaknya. Hingga terjadi masalah seperti ini. Aku tak perlu menanggung konsekuensi perbuatan kalian. Benar, kalau mau menyalahkan, salahkan Linda Shan dan Lin Xiaohai. Bukan salah Pak Lin. Dan lagi. Dulu, karena kita satu desa. Aku mau bantu atasi wabah babi, tapi kalian. Tapi malah percaya omongan Lin Xiaohai. Malah mau usir aku dengan pukulan. Kesempatan terakhir ini. Kalian sendiri yang sia-siakan. Salah kalian semua. Ayo, gebuk mereka sampai mati. Pak Sia. Tenang saja, babi-babi di sini, Bapak sudah lihat sendiri. Semua lincah dan sehat, pasti aman. Pak Sia, ada harapan. Perusahaan kita selamat. Hasil tes sudah keluar. Daging babi di sini semuanya kualitas top, bebas penyakit. Sehat banget pokoknya. Bagus, bagus, bagus sekali. Untung ada kalian, jadi aku nggak rugi. Babi dari peternakan kalian ke depannya aku beli semua. Asisten. Ini 3 juta. Selain 1 juta buat beli babi. 2 juta lainnya sebagai tanda terima kasih. Tolong diterima ya. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak Sia. Kalian sudah bantu selesaikan masalah besar. Kalau soal terima kasih, aku yang harus berterima kasih. Kalau enggak, aku bukan cuma rugi 10 juta. Tapi juga kehilangan mitra jangka panjang. Nilainya nggak kebayang. Mereka kok datang? Bawa orang yang diikat lagi. Maksudnya apa? Musang beri salam ke ayam, pasti ada udang di balik batu. Lin Feng, aku bawa 2 pengacau ini buat kamu. Mau diapain aja terserah. Gila. Gila. Aku ini kepala desa. Berani-beraninya kalian perlakukan aku begini. Lepasin aku. Tua bangka, tutup mulut. Kalau bukan karena kalian berdua, kita bakal sampai kayak gini sekarang? Besok debt collector bakal datang nagih utang. Kalau hari ini babi nggak laku, nggak dapat duit, Kita semua hancur. Lin Feng, sebelumnya memang kami salah, tapi sekarang kami sadar. Dulu kami tertutup mata, sekarang semua sudah sadar. Kami sudah diskusi, harganya sesuai aja, 6 per kilo. Jual ke kamu, gimana? Babi busuk, disuntik air sampai bau gitu, kamu pikir aku mau terima? Bos besar di kota mau terima? Kamu kan kenal banyak orang. Pasti bisa. Gimana kalau kami kasih diskon lagi? 4 per kilo kami jual ke kamu. Kamu jual berapa ke orang lain? Kami nggak ikut campur. Tolong kasih kami jalan hidup. Wajah kalian semua benar-benar menjijikkan. Dulu satu persatu sombongnya minta ampun. Sekarang kok lembek banget. Aku lebih suka kalian waktu masih angkuh dulu. Lin Feng, tolonglah. Ingat dulu kami baik padamu. Tolonglah sekali ini, kami janji dengar kata-katamu. Tolonglah. Kalau tahu begini, ngapain dari dulu? Kalian ini benar-benar tak tahu diri. Orang hebat seperti Pak Lin bisa kalian usir. Benar-benar nekat. Siapa bilang tidak? Pak Lin bawa kalian cari uang tak percaya. Malah percaya preman tukang bohong. Entah apa yang kalian pikirkan. Aku bukan manusia. Salahku, aku bukan manusia percaya omongan orang. Aku salah. Sudahlah. Berhenti bantu kalian bisa saja. Tapi ada syaratnya.
Bukan satu syarat 10 pun kami setuju. Katakan saja, selama bisa pasti kami lakukan. Nanti desa kita dengar kata-katamu. Kamu jadi kepala desa baru kita, untuk kepala desa baru kalian. Kalian bikin aku kesal. Akulah kepala desa kalian. Akulah. Syaratku sederhana. Masalahku sejak kecil semua tahu. Sawahku di desa diambil Lindasyan. Uang ganti rugi orang tuaku juga diambat. Aku butuh kalian jadi saksi. Tak masalahkan kami lama sebel sama si tua ini. Harus dimasukin penjara. Pak Sia, masalah kontrak ganti rugi harap kamu bisa longgar. Bisa kan? Tentu bisa, apa kata Pak Lin pasti aku turuti. Lin Feng, ganti rugi ini selesai. Tapi pinjaman rentenir ini, gimana seluruh desa kumpul? Pokok plus bunga harus bayar lebih 500 juta. Kami tak punya uang segitu. Utang ada pemiliknya semua ini. Karena Lindasyan dan Lin Xiaohai. Ada masalah cari mereka pinjaman rentenir, aku tak bisa bantu. Salah kalian. Buat kami tak dapat uang malah bikin kami. Tak ada uang bayar rentenir, kalian berdua bencana desa. Sudahlah. Jangan main tangan, mereka berdua akan dihukum berat hukum. Soal pinjaman rentenir kalian aku bisa bantu bayar. Tapi juga ada syaratnya. Yaitu nanti. Kalian bantu saya beternak babi, untuk keuntungannya, saya ambil 90%. Kalian dapat 10%. Terima kasih, Pak Lin. Kami pasti akan bekerja sepenuh hati. Membantu Bapak beternak babi, kedepannya kami pasti akan nurut. Bapak suruh apa, kami lakukan apa. Jangan pikir, bagi hasil 10% itu terlalu sedikit. Kalian juga lihat, kami punya bos besar seperti Pak Sia. Sama sekali tidak kurangan organ besar. Sudah cukup banyak. Sekarang ini kami sudah sangat bersyukur. Baik, kalian pulang dulu. Bawa mereka ke komisi disiplin. Pak Lin, bisnis Bapak kedepannya pasti semakin besar, pasti juga akan berhubungan dengan banyak bos besar. Tapi saya harap, Bapak selalu menyisakan satu bagian untuk saya. Pak Sia adalah orang yang berjasa bagi saya, Lin. Pasti saya sisakan barang terbaik untuk Bapak. Ini deposit 5 juta rupiah, silakan diterima, Pak Lin. Kedepannya, saya akan selalu belanja di sini. Terima kasih atas dukungan Pak Sia. Kalau begitu sudah disepakati. Perusahaan masih menunggu babi-babi ini. Saya duluan. Hati-hati di jalan. Hati-hati, Pak Sia.